Selanjutnya kita akan terus membaca tentang hal-hal yang mendapat kesaksian baik karena iman. Di sini kita membaca bahwa mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan musuh karena iman dan menegakkan keadilan. Baik itu Gideon Changsheng, Yefta, Dod. Semua orang ini mengalahkan kerajaan-kerajaan musuh karena iman. Nabi Samuel juga mengalahkan kerajaan-kerajaan musuh karena iman. Lalu karena iman, ada seseorang yang menerima janji dari Allah. Siapakah yang menerima janji dari Allah? Yaitu Daud. Daud memiliki iman. Ketika ia menjadi raja, Allah tidak langsung berjanji bahwa tahtanya akan tetap ada selamanya. Namun ia tetap memiliki iman. Ketika Allah menigukan taktanya, Ia bernazar ingin membangun sebuah bait suci untuk menempatkan tabut perjanjian Allah. Karena hatinya yang penuh syukur kepada Allah. Dan karena imannya kepada Allah, ia ingin membangun sebuah bait suci. Bait suci ini bahkan lebih daripada istananya sendiri, untuk menempatkan tabut perjanjian Allah. Lalu Allah menyampaikan melalui Nabi. Nabi Noten, kepada Dod, Karena Daud memiliki iman seperti ini, dan memiliki niat seperti ini, membangun bait suci bagi tabut perjanjian Tuhan, Allah kita. maka Allah membuat perjanjian dengan Daud, berkata, bahwa tahta Daud akan tetap ada selamanya, dan keturunannya akan terus-menerus menggantikan Daud sebagai raja. Hingga akhirnya, pada masa Kristus menjadi raja, ia juga disebut duduk di atas tahta Daud untuk memerintah. Semua ini terjadi karena iman Daud yang tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi ia ingin membangun bait suci untuk menempatkan tabut perjanjian Allah. Maka Allah membuat perjanjian agar tahta Daud tetap ada selamanya. Mari kita renungkan. Daud memiliki niat seperti ini. Pada awalnya, pada akhirnya Tuhanlah yang duduk di atas tahta Daud. Namun pada akhirnya, anak Tuhan, saudara Sibo, akan duduk di atas tahta Daud untuk memerintah kerajaan Allah atas Israel rohani. Hal ini terjadi karena Daud memiliki iman dan ingin membangun bait suci. Namun pada akhirnya, anaknya Salomo yang membangun bait suci tersebut. Lalu, Ketika bait suci dibangun, Allah berkata, berjanji tahtanya abadi selamanya. Apakah sekarang kita juga ikut membangun bait suci bersama-sama? Kita memang sedang membangun bait suci bersama-sama. Lalu, apakah bait suci yang kita bangun ini adalah bait suci rohani? Karena kita adalah Israel rohani. Anak-anak yang ikut serta dalam pembangunan bait suci ini. sungguh luar biasa berbahaya. Hanya orang yang beriman yang membangun. Karena kita beriman, mari kita bangun bersama. Dan yang ajaib adalah, Kita sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa dengan setengah rencana, dalam waktu sedikit lebih dari 6 bulan, kita akan menyelesaikan 144.000 lagu. menyelesaikan proyek pembangunan bait suci. Sungguh luar biasa dan ajaib. Dahulu, Raja Salomo membutuhkan waktu 7,5 tahun. Tepatnya 7 tahun 6 bulan untuk membangun bait suci. Sedangkan kita mungkin hanya membutuhkan 7 bulan. Atau 7 bulan 15 hari, tadi dikatakan kita butuh 7,5 tahun. Namun kita hanya membutuhkan 7 sampai 7,5 bulan untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Betapa ajaibnya. Dengan demikian, Allah telah membuat perjanjian untuk memberikan kerajaan kepada kita selamanya. Agar saudara-saudari memahami rahasia ini, Daud membangun bait suci. Allah pun memutuskan agar tahta Daud tetap ada selamanya. Namun hari ini, kita membangun bait suci, sehingga memperoleh izin dari Allah, dan menerima tahta Daud. Dan Israel rohani ini juga memperoleh Daud rohani. Siapakah Dod rohani itu? Mari kita tanyakan kepada saudari Zhao Heng. Dod dalam perjanjian lama Adalah Daud yang berperang melawan Goliat. lalu siapakah Dod dalam perjanjian baru? Apakah saudari tahu? Daud dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Daud dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Maka, Dulu kita sebagai keturunan Daud, apakah kita menjaga Salomo? Generasi demi generasi melanjutkan Daud sebagai raja. Maka sekarang Daud dalam perjanjian baru adalah Tuhan. Apakah kita juga harus duduk di tahta Tuhan untuk memerintah? Benarkah demikian? Kita bersama-sama membangun bait suci, dan duduk di atas Dod dalam perjanjian baru. yaitu tahta Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus di sini sebenarnya juga merupakan kerajaan Israel rohani dalam perjanjian baru. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan